Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi dengan aku Rahmi Fikaulia. Nah, jadi hari ini sesuai dengan judul, aku bakal kasih trik cepat agar kalian lebih gampang nih buat jawab soal-soal SIMAK UI, UMPTKIN, dan ujian mandiri lainnya. Oke, langsung kita bahas ya soalnya. Oke teman-teman, sekarang kita bakalan jawab nih untuk soal nomor 1. Kita baca dulu soalnya. Jika x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 45 dan x tambah y sama dengan 3, maka hasil perkalian x dan y adalah. Oke, biasanya kalau teman-teman ketemu soal seperti ini, pasti teman-teman menggunakan konsep eliminasi untuk menentukan nilai x dan y. Namun, di sini teman-teman bakalan sulit untuk menggunakan konsep eliminasi. Kenapa? Karena di sini adanya x kuadrat ditambah y kuadrat. Sementara di sini x tambah y biasa. Otomatis untuk mengeliminasinya teman-teman harus rubah dulu x kuadrat dan y kuadrat ini menjadi x tambah y seperti ini, dan 45-nya ini harus teman-teman akarin. Nah, tentunya kalau teman-teman pakai konsep seperti ini bakalan ribet dan membuang waktu juga untuk soal seperti ini. Maka dari itu aku bakalan kasih cara cepatnya gimana. Jadi, untuk tips dan triknya ini teman-teman harus ingat kembali dengan sistem penjumlahan suatu operasi bilangan yang mengatakan A ditambah B dalam kurung kuadrat itu sama dengan A kuadrat ditambah 2AB tambah B kuadrat. Nah, kalau teman-teman rubah yang A di sini menjadi X dan B di sini menjadi Y, itu sama dengan X ditambah Y dalam kurung kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah 2XY tambah Y kuadrat. Nah, kalau udah dapat konsepnya seperti ini, teman-teman tinggal masukin angkanya aja. X tambah Y di soal berapa angkanya? 3. Ya udah teman-teman masukin 3 di sini. Kemudian di sini x kuadrat ditambah y kuadrat di soal berapa angkanya? 45. Ya udah teman-teman tinggal masukin aja. 3 kuadrat sama dengan 45 ditambah 2xy. Oke, jadi teman-teman tinggal gampang aja cari nilai xy karena yang ditanyakan nilai hasil perkalian xy. Xy sama dengan 9 dikurang 45 dibagi 2. Kayak gini ya. Nah, 9 dikurang 5 itu berapa? 9 dikurang 45 itu berapa? Min 36 per 2 sama dengan min 18. Jadi jawabannya yang benar apa? Yang E, gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita berpindah ke soal nomor 2. Kita baca dulu soalnya. 16 2/3% dari P adalah 13. Maka nilai P titik. Oke, jadi untuk soal nomor 2 ini gampang banget. Nah, jadi untuk caranya itu teman-teman tinggal kalian aja 16 2/3% ini dikali P sama dengan 13. Nanti teman-teman bakalan tahu nih nilai P-nya berapa. Tapi akan lebih gampang lagi kalau teman-teman pakai trik yang kayak gini. Jadi teman-teman harus ingat bahwa 16 2/3% itu sama dengan 1/6. Gimana caranya aku dapatinnya 1/6? Jadi 16 2/3% ini artinya adalah 16 2/3 itu dikali 1/100. Maka hasilnya 1/6. Jadi aku udah bikin ini tabelnya seperti ini. Jadi teman-teman tinggal cocokin aja. Nah, kalau teman-teman hobi menghafal, teman-teman hafal aja angka-angka yang di sini. Jadi teman-teman gak usah kali-kaliin lagi, cari-cari lagi. Itu membuang waktu aja. Oke, kita lanjut ya. Salin dulu soalnya. 16 2/3% dikali P sama dengan 13. P sama dengan 13 ini dibagi dengan 16 2/3%. Kayak ini kan. Nah, jadi karena 16 2/3% itu sama dengan 16, ya udah teman-teman rubah aja menjadi 13 per 1/6. Kalau udah dapat kayak gini teman-teman tinggal kaliin aja. 13 dikali 6 karena 1/6 ini untuk mengkalikannya ketika dibagi itu dibalik ya. Jadi 13 dikali 6 itu sama dengan 78. Jadi jawaban yang benar itu adalah yang A. Simpel kan?
Oke teman-teman, sekarang kita berpindah ke soal nomor 3. Kita baca dulu soalnya. Nilai dari akar 5 pangkat 2 dikali 5 pangkat 5 dikali 5 pangkat 3 adalah. Oke, jadi untuk soal nomor 3 ini teman-teman harus ingat lagi dengan konsep pengoperasian perkalian perpangkatan. Nah, teman-teman harus ingat dengan konsep yang mengatakan bahwa A dipangkatkan dengan M dikali A pangkat N itu sama dengan A dipangkatkan dengan M tambah N. Kemudian ada lagi nih, salah satu konsep lagi. Akar dari A pangkatkan dengan M itu sama dengan A dipangkatkan dengan M per 2. Nah, kenapa hasilnya itu adalah A dipangkatkan M per 2? Karena di sini kan A dipangkatkan dengan M. Di sini ada akar. Akar itu kan sama dengan pangkat setengah. Jadi, M di sini teman-teman kaliin dengan setengah, jadinya M per 2. Oke? Nah, sekarang teman-teman salin soalnya terlebih dahulu. Nah, di sini kan ada dua konsep, yang ini sama ini. Lalu gimana nih yang teman-teman pakai? Teman-teman pakai konsep yang ini terlebih dahulu. Kenapa? Karena di sini A sama kan? Di sini 5 sama, otomatis yang pangkatnya di sini teman-teman tambahin kayak gini ya. Jadi, akar dari akar 5 dipangkatkan dengan 2 ditambah 5 ditambah 3. Kayak gini ya. Nah, setelah teman-teman pakai konsepnya ini, teman-teman pakai konsepnya ini untuk menghilangkan akarnya masing-masing. Oke. Nah, jadi kalau teman-teman hilangin akarnya 1, akar itu kan sama dengan dipangkatkan dengan setengah. Otomatis pangkatnya di sini teman-teman kali dengan pangkat setengah. Jadi hasilnya itu adalah akar 5 10 per 2, ya kan? Nah, setelah itu teman-teman hilangin satu lagi di akarnya. Nah, kalau hilang akarnya otomatis pangkatnya harus teman-teman kali setengah. Ini kan 10 per 2 kan sama dengan 5. Jadi pangkat 5 teman-teman kan kali setengah, jadi 5 dipangkat dengan 5 per 2, ya kan? Nah, sekarang 5 per 2 ini sama dengan 2,5 kan. Kalau teman-teman cari pangkat 2,5 ini ribet ya. Jadi teman-teman pisah aja terlebih dahulu. 5 per 2 ini kan sama dengan 5 dipangkatkan dengan 2 dengan 5 pangkatkan dengan setengah. Kenapa? 5 per 2 ini kan sama dengan 2,5. Berarti 2 ditambah setengah itu kan sama dengan 2,5, ya kan? 5 pangkat 2 berapa? 25. 5 pangkat setengah berapa? Akar 5. Jadi jawabannya di option yang C. Gampang ya teman-teman? Dan sekarang kita berpindah ke soal nomor 4. Kita baca dulu soalnya. Jika P sama dengan 314 dikurang 314 per 4 dan Q sama dengan 314 per 4, maka kalau kita perhatikan choice-nya itu kita harus menentukan bahwa apakah nilai P kecil dari Q atau P besar dari Q, ataukah 2P sama dengan Q kuadrat. Jadi hal yang harus teman-teman tentukan terlebih dahulu di soal ini adalah nilai P. Jadi untuk menentukan nilai P ini ada cara cepatnya loh teman-teman. Jadi teman-teman untuk menentukan nilai P-nya ini dengan menggunakan rumus A ditambah B per C sama dengan AC tambah B per C. Nah, sekarang teman-teman salin dulu nih soalnya kayak gini. Nah, masalahnya di sini kan minus, sementara di sini plus. Jadi gimana dong? Ya udah, nggak masalah. Plus di sini teman-teman rubah menjadi minus mengikuti soal seperti ini ya. Ya udah, sekarang A-nya yang mana? A itu 314, C-nya mana? 4. Kurang B-nya mana? 314. Ya udah, sekarang teman-teman tinggal kaliin. 314 dikali 4 per 4 dikurang 314 per 4. 314 dikali 4 berapa? 1256 per 4 dikurang 314 per 4. Jadinya kayak gini ya. 1256 kurang 314 berapa? 942 per 4. Nilai Q-nya berapa? 314. Nah, sekarang 314 per 4 itu nilai Q. 942 per 4 itu nilai P. Lalu yang manakah yang lebih besar? Yang besar itu adalah nilai si P, ya kan? Jadi P besar dari
laki-laki. Jadi jawabannya benar yang mana? Yang B, gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin itu pembahasan dari aku mengenai cara cepat atau trik cepat untuk mengerjakan soal matematika dasar. Nah, aku ingatin bagi teman-teman yang bakalan mengikuti SIMAK UI besok, dan jika teman-teman belum tahu nih materi-materi apa aja yang diujikan di SIMAK UI, aku bakalan cantumin di description box, dan ada juga materi-materinya yang bisa teman-teman pelajari. Teman-teman tinggal klik aja linknya. Nah, mungkin itu dari aku ya teman-teman. Terima kasih udah menonton. Thanks for watching. See you in my next video. Dadah.